Perkenalkan, saya Pista. Saya ingin mengirimkan video ayat hafalan Amsal pasal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Halo adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan luar biasa. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji Tuhan. Ya, walaupun kita ibadahnya masih harus daring nih adik-adik, tapi hari ini kita mau bersukacita untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga Alkitab kita untuk ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati pikiran kita. Kita mau berdoa pembuka yang akan dipimpin oleh teman kalian. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur bisa tetap beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami mau memulai kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami agar berjalan dengan baik. Berkati para pelayan-Mu dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Berikan konsentrasi agar kami dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersukacita. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati, pikiran, dan jangan lupa Alkitabnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Wulan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Ulan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan cerita, dan kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke, yang anak-anak yang besar pasti sudah bisa ya mencari kitab dan membaca Alkitabnya dengan baik. Untuk adik-adik yang masih kecil, yang balita, bisa minta tolong mama papa ya untuk membacakannya. Sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Saat bentar Tuhan, kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dengan baik, dan terlebih lagi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Sekali lagi kakak ulang ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kakak akan bacakan buat kita semuanya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Hiduplah sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka hidup bersama-sama dalam kebahagiaan. Tetapi pada suatu hari, sang ayah meninggal dunia. Sang ibu menjadi seorang janda tanpa ada suami, dan anak-anak pun tidak mempunyai ayah lagi. Mereka hidup bertiga. Suatu saat, sang ibu sangat sedih. "Aduh, aku bingung bagaimana ini. Bagaimana masalah ini dapat diselesaikan?" Lalu ia pergi bersama kedua anaknya menemui Nabi Elisa. "Nabi Elisa, tolonglah kami. Apa yang harus kami perbuat? Penagih hutang datang kepada kami. Kami harus membayarkan hutang yang telah dilakukan oleh suamiku. Suamiku orang yang takut akan Tuhan, tetapi penagih hutang itu meminta kami untuk membayarkan. Kalau tidak, kedua anak kami akan diambil olehnya." Sangat sedihlah hati sang ibu. Lalu Nabi Elisa berkata, "Apa yang harus aku perbuat untuk membantumu? Apa yang dapat aku lakukan?"
apa yang ada dalam rumahmu sehingga aku dapat membantu kalian. Kami hanya mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak. Pulanglah, mintalah bejana-bejana yang kosong kepada tetangga-tetanggamu. Kemudian masuklah ke dalam rumah, tutuplah pintu dan kuncilah pintu. Baik, kami akan melakukannya. Ketika bejana-bejana sudah banyak terkumpul di dalam rumah mereka, kemudian mereka menutup pintu rumahnya dan sang ibu mulai menuangkan minyak ke dalam masing-masing bejana satu persatu, dibantu oleh kedua anak mereka. Semua terisi penuh oleh minyak-minyak. Mana lagi harus diisi? Semua harus terisi. Mana yang harus diisi lagi bejananya? Sudah habis, Ibu. Semua sudah terisi penuh oleh minyak. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nabi Elisa berkata, jualah minyak-minyak itu dan bayarlah hutang-hutangnya. Kemudian lebihnya gunakanlah untuk hidup, untuk kalian bertiga. Nah, adik-adik, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, mujizat Tuhan terjadi atas keluarga mereka. Yang tadinya mereka kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa, kesusahan, sedih, tetapi Tuhan menolong melewat mukjizat yang terjadi dalam keluarga mereka. Satu buah buli-buli minyak dapat menjadikan semua bejana terisi penuh dan mereka bisa hidup. Nah, adik-adik, percayalah bahwa mukjizat Tuhan pasti terjadi dalam keluarga kita. Dan lihatlah kedua anak ini. Mereka tetap menolong orang tuanya. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak marah-marah dalam keadaan susah, tetapi mereka tetap bersukacita, tetap tersenyum, menolong ibunya, dan mereka bertiga dapat bekerja sama dengan baik, sehingga masalah boleh terselesaikan dengan baik. Nah, adik-adik, kita mau belajar hari ini, percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi pada keluarga kita. Dan marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita mau belajar untuk membantu orang tua kita, mendoakan orang tua kita, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah dalam keadaan susah, tapi boleh menolong orang tua mereka, sehingga kerjasama pun boleh terjadi, dan mereka dapat hidup dengan penuh sukacita. Adik-adik, di firman Tuhan hari ini kita sudah mendengarkan ya bahwa kita harus taat, baik itu kepada orang tua, apalagi kita harus taat terhadap Tuhan. Nah, mari kita angkat pujian, kita akan menyanyikan lagu TAAT, Taat. Taat
Tuhan sangatlah banyak ya. Sampai-sampai kita nggak bisa hitung nih berapa banyak berkat Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan syukur adik-adik dapat diberikan melalui orang tua adik-adik untuk nanti akan disampaikan melalui transfer atau QRIS ke rekening gereja dan juga dapat dihimpun untuk nanti dapat diserahkan langsung ke gereja. Mari adik-adik kita bawa persembahan syukur kita ke dalam doa. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita. Teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkat yang Tuhan sudah berikan untuk keluarga kami. Dan Tuhan berkati persembahan ini biarlah dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita. Adik-adik juga dapat ikut memuji Tuhan juga loh bersama-sama. Yuk, mari kita dengarkan. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Nah, jika adik-adik telah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik jangan lupa ya untuk foto bersama dengan hasil aktivitas yang adik-adik buat, dan juga jangan lupa untuk dikirimkan ke WhatsApp grup sekolah minggu. Kakak tunggu ya hasil karyanya. Nah, bagaimana cara membuat pembatas Alkitabnya? Yuk kita saksikan video berikut ini.
Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab dari kertas origami. Bahan-bahan dan alat yang perlu adik-adik siapkan untuk aktivitas minggu ini. Yang pertama, itu ada solatip atau lem. Karena di sini kakak tidak memiliki lem, maka kakak ganti lemnya menggunakan solatip. Lalu yang kedua, itu ada pita. Jika adik-adik tidak mempunyai pita, dapat diganti dengan bahan sejenisnya. Lalu yang ketiga, itu adalah gunting. Selanjutnya ada pembolong kertas. Jika adik-adik tidak mempunyai pembolong kertas, adik-adik dapat menggunakan alat lain untuk melubangi kertasnya. Selanjutnya, itu ada spidol atau alat tulis lainnya. Dan yang terakhir, yaitu adalah kertas origami atau kertas bermotif. Di sini kakak menggunakan warna coklat. Jika adik-adik ingin menggunakan warna lain, adik-adik dapat menggunakannya dengan warna lain. Langkah-langkah pertama yang adik-adik lakukan adalah melipat kertas origami menjadi dua bagian seperti ini. Jika sudah adik-adik lipat, adik-adik gambar pola seperti pola yang ada di video. Nah, jika adik-adik sudah gambar polanya, adik-adik dapat menggunting kertas origami sesuai dengan pola yang sudah adik-adik buat seperti tadi. Adik-adik gunakan gunting dengan hati-hati ya. Jika kesulitan, adik-adik dapat meminta orang tua untuk membantu mengguntingkannya. Gunting yang rapi adik-adik ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah adik-adik menuliskan ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal 10 ayat 4 di kertas lain yang nanti akan ditempelkan menggunakan lem di atas bejana yang sudah kita buat, seperti yang ada di video. Lalu langkah selanjutnya adalah adik-adik melubangi bagian atas dari kertas bejana origami yang sudah kita buat. Jika adik-adik tidak memiliki pembolong kertas, adik-adik dapat melubanginya dengan cara lain ya. Nah, jika sudah hasil yang bolongan yang sudah kita buat, kita masukkan pita, lalu ikatkan pita pada bejana yang sudah kita buat. Ikatnya jangan kencang-kencang ya adik-adik ya, nanti putus. Sudah selesai pembatas yang kita buat. Mudah bukan adik-adik caranya? Oh iya, jangan lupa ya untuk foto hasil karya adik-adik dan dikirimkan ke guru sekolah minggu. Mari adik-adik kita mau berdoa syafaat, dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada ibadah hari Minggu ini kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bersungut-sungut dan tidak marah-marah. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menolong orang tua kami dan tetap berdoa Tuhan dalam keadaan susah dan keadaan sulit, karena kami yakin dan percaya mukjizat Tuhan pasti akan terjadi dalam keluarga kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung, biarlah Tuhan boleh kuatkan kami berserta dengan keluarga menghadapi segala situasi yang ada. Biarlah sukacita, penyertaan Tuhan boleh selalu bersama dengan kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja kami. Biarlah gereja kami boleh terus memberikan kesaksian. Biarlah gereja kami boleh terus bersatu hati Tuhan melayani Engkau, memberi yang terbaik hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah kami masing-masing, baik secara online maupun yang sudah mulai tatap muka. Biarlah
Tuhan boleh tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan jaga kami, supaya kami boleh tetap belajar dengan baik. Apapun keadaan yang sedang kami alami, biarlah kami boleh tetap belajar dengan baik, kami boleh menuntut ilmu, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkembang, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap pintar, dan kami boleh menggunakan kepintaran kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan boleh terus tolong kami, Tuhan boleh terus jagai kami, untuk kami boleh menjaga sikap kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, dalam doa kami dan doa yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah hari ini nih. Nah, jangan lupa ya pesan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk kita mau mendengarkan orang tua, kita mau bekerja sama dengan orang tua, dan juga untuk tetap taat terhadap orang tua dan terutama terhadap Tuhan. Adik-adik, terima kasih ya atas kesetiaan adik-adik untuk selalu ikut beribadah tiap minggunya. Nah, kakak punya ayat hafalan nih, yaitu ayat hafalannya terambil dari Amsal 10 ayat 4, yaitu tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jangan lupa ya, ayat hafalannya adik-adik hafalkan dan adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama untuk adik-adik yang sudah memasuki pembelajaran tatap muka. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.